Sampaikan kepada siswa 62 bahwa ada beberapa rekan atau mungkin senior kalian yang hampir saja tidak lulus waktu saya memegang di sini. Yaitu karena yang bersangkutan mungkin bisa jadi lagi ada masalah di rumah atau mungkin suasana yang tidak diharapkan. Suasana yang jauh dari harapan bahwa kalian harus dipulangkan dalam kondisi yang belum statusnya jelas. Ini sebenarnya bukan yang kami harapkan. Kami selalu mengharapkan bahwa mungkin kalau dibilang anak didik ya anak didik lah. Kalau saya bilang anak binaan kayaknya kayak penjara aja ya. Anak didik. Istilahnya selama ini saya dengan pelatih Edi itu melepas dengan rasa yang tenang, rasa yang senang, dan rasa bangga karena bisa melepas kalian atau siswa yang dulu-dulu itu dengan status yang jelas. Tapi sekarang mulai dari Jumat kemarin dengan berat hati saya dengan pelatih Edi, kadang-kadang saya nggak mau salaman, kadang-kadang saya nggak mau melihat orangnya. Ya udahlah, pulang-pulang aja lah. Karena apa? Sebenarnya saya, ya itu tadi, kurang, kalau orang Jawa bilang itu tegel, kurang tegel melihat kalian pulang. Karena kalian harus kembali lagi ke sini. Dengan status kalian kepulangannya itu tadi nggak jelas. Status pulangnya nggak jelas. Ini sangat jauh dari harapan kami selaku pembina kalian. Tetapi memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya harus diambil keputusan yang sebenarnya kurang enak. Tapi saya harapkan ini tidak menjadi patahnya semangat kalian, ya, karena belajar tidak harus secara terprogram atau mungkin secara struktur. Ya. Belajar bisa saja mungkin dari lingkungan, bisa dari senior, bahkan mungkin bisa jadi belajar dari orang anak yang baru lahir. Semuanya itu adalah ikro, membaca. Baik masalah kehidupan, masalah materi yang kalian pegang, kalian pelajari, semuanya tidak harus dari lembaga yang resmi seperti Balai Pelatihan Teknik Rasi. Bisa dari orang lain. Bisa dari orang lain. Bahkan orang yang baru masuk pun bisa menjadi sumber ilmu. Mungkin bisa jadi dia sudah pernah belajar. Seperti itu. Jadi saya harapkan kepulangan kalian besok, ya, jangan membuat kalian lemah semangat, patah arang, tetap belajar dan belajar, karena kalian akan dipanggil lagi untuk melaksanakan sesi yang sangat menentukan, yaitu konfri, uji konfri. Dan secara persentase ini sangat besar, menentukan sekali baik kelulusan ataupun ranking. Memang semuanya dapat ranking 1 sampai 30, dapat ranking. Tetapi dari konfre inilah nilai yang sangat sesungguhnya menentukan nasib kalian di sini. Saya pernah sampaikan kepada siswa 62 bahwa ada beberapa rekan atau mungkin senior kalian yang hampir saja tidak lulus waktu saya memegang di sini. Yaitu karena yang bersangkutan mungkin bisa jadi lagi ada masalah di rumah atau mungkin dengan pacarnya karena dia masih bujangan, akhirnya tidak bisa konsentrasi mengikuti pelajaran. Begitu ujian jeblok, bahkan sampai 3 kali harus diulang. Tapi alhamdulillah dengan pertimbangan ini dan itu semuanya dinyatakan yang bersangkutan lulus. Dan saya nggak mau situasi seperti itu terjadi pada kalian. Situasi di mana kalian harus dipaksa, ya, dan pihak balai pun dipaksa untuk meluluskan. Saya nggak mau yang seperti itu. Jeda waktu yang kalian akan melaksanakan nanti setelah pulang, ya, tentunya kalau seandainya orangnya lengah, ya, lengah dalam artian biarin aja lah gimana nanti. Nah ini yang bahaya, ya.
terutama U62 ini. Saya mohon maaf, saya bukan berarti mengistimewakan, bukan. U62. Kalau konflik kalian meragukan, ya jangan sampai seperti kemarin. Kejadian seperti kemarin itu, sampai BIMSU itu dipanggil. Pak BIMSU, ini kira-kira pantas nggak diluluskan? Kalau secara sikap dan perilaku saya tanggung jawab. Saya sampai begitu. Sikap dan perilaku saya tanggung jawab, Pak. Tapi kalau sudah secara profesional, mohon maaf, bukan ranah saya. Tetapi saya yakin kalau yang bersangkutan diberikan kesempatan, saya yakin bisa. Saya bilang begitu. Kalau yang bersangkutan dikasih kesempatan untuk belajar dan belajar, saya yakin bisa. Jadi menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya, luluskan. Dan alhamdulillah, penguji konfrek lulus juga dengan kata-kata saya. Lulus. Tetapi dengan catatan, saya harapkan situasi yang seperti itu tidak terjadi nanti, apalagi karena kalian sudah belum selesai ini, kalian mau dipulangkan. Jadi saya minta ya, tetap semangat belajarmu, jangan patah arang ya, karena ini adalah masa depanmu. Ini masa depanmu. Kalau seandainya kamu ditanya, kamu mau udah besar mau jadi apa? Ya sekarang kalian ini udah jadi ini. Hanya tinggal memupuk supaya lebih berkembang. Dan jangan sampai gara-gara ini ya menjadi hambatan, menjadi kendala. Jadi sekali lagi ya, baik T2 juga sama, Anda akan dipanggil lagi ke sini untuk melaksanakan uji konfrek yang terakhir. Maksudnya dalam artian fase diklat di sini yang penting adalah uji konfrek karena nilainya paling besar. Harapan saya itu tadi, jangan patah semangat, tetap tumbuhkan antipati untuk belajar, tumbuhkan minat belajar supaya pada saat kembali ke sini hasilnya tidak mengecewakan. Sanggup ini ya? Saya terus terang aja, kemarin itu saya melihat anak-anak pada pulang itu saya cuma liatin dari jendela aja. Karena apa? Saya sedih. Ya, saya sedih karena apa? Saya tidak bisa menyalami dengan mantap. Meskipun ada yang kepaksa begitu ketemu salaman itu salaman saya agak kurang ini, kurang yakin. Karena apa? Dia pulang dengan status yang belum jelas. Ya termasuk kalian besok. Ya mereka pulang, udahlah pulang. Saya berusaha untuk tidak melihat. Karena apa itu tadi? Karena status yang belum jelas. Dan ini ya mungkin ini jadi rezeki kalian. Rezeki kalian mengalami fase yang mungkin agak sedikit sulit, tetapi saya yakin bisa. Kalau ada kemauan, ya. Saya yakin bisa kalau ada kemauan. Kembali lagi masalah kepulangan kalian besok, ya. Kalau tadi saya katakan ke siswa 62 99%, ya, kemungkinan besar pulang. Ada 0,1% ini bisa jadi mungkin ya entah kendala ini kendala itu bisa jadi malah bisa diundur lagi. Tetapi kalau sudah 99% saya yakin Anda akan dipulangkan. Nah tentunya tanggungan kalian lebih banyak, masih ada materi yang belum tersampaikan dan ujian juga belum selesai, termasuk nanti praktek lintas, ya praktek lintas. Kalau ini yang di sebelah kanan saya ini, mereka nggak praktek, nggak perlu gitu deh, nggak perlu praktek. Mau kerjanya ya itu aja di situ. Tapi kalau kalian ini perlu jam terbang, ya kalian perlu jam terbang. Ini kalau ditanya jam terbang ini udah beribu-ribu jam ini di sebelah kanan saya. Urusannya ya rangka atas, rangka bawah, listrik, bogi, itu aja, betul nggak? Betul. Kalaupun nggak praktek nggak masalah itu mereka. Tapi kalau kalian harus tetap melaksanakan. Karena apa? Kaitannya dengan jam terbang. Jangan sampai kamu pegang tuas saya gemeter itu. Yang tadinya tuas rem masih tuas gas lagi. Karena apa? Kurang jam terbang. Kalau kalian tetap harus melaksanakan. Jadi kalau seandainya nanti mereka ini pulang berangkat ke sini hanya sampai konfres ya, melaksanakan konfres sama building ketemu Bu Esther ya. Kalian jangan iri. Mereka datang ke sini hanya building, rame-rame, senang-senang, habis itu besoknya konfres, terus penutupan pulang. Tapi kalau kalian materi harus tersampaikan dan praktek harus dilaksanakan.
Ya, kalian karena kalian fasenya harus tetap dilaksanakan, tidak bisa dilewati. Jadi tetap semangat. Bisa ini 62 ya? Saya yakin sanggup. Terus malam ini saya mohon maaf, saya mungkin pakaiannya agak sedikit santai ya, karena saya merasakan beberapa hari ini istilahnya kalau saya lihat psikis kalian itu sudah kena sebenarnya. Psikis, kejiwaan. Cuma untungnya ada satu yang beban mental tinggi, apa itu? IKK turun. Coba kalau nggak IKK turun, mau GoFood nggak punya duit, IB nggak boleh, pesiar nggak boleh, mau GoFood, mau ngutang pelatih nggak enak kan? Karena pelatih juga nggak punya duit gitu loh. Kalau pelatih diutangi juga kasihan juga, pasti malu juga gitu kan nggak punya duit. Tapi alhamdulillah, ya besok Anda dinyatakan pulang, meskipun ya statusnya masih belum jelas. Makanya dari kemarin-kemarin saya nggak terlalu mengurusi kalian, karena apa? Biar menghibur diri. Karena kalian sudah terlalu banyak tekanan di sini. Kalau saya tambahin apel resmi, ya PBB resmi, mungkin kalian ada yang lari itu dari sini itu pulang. Mungkin sudah saya langsung menyatakan, nanti saya mengundurkan diri saja. Saya kangen sama anak istri dan sebagainya. Yang sudah punya anak istri, yang bujangan mungkin yang kangen sama pasangannya atau pacarnya. Jadi dari kemarin memang didukung lagi sama beliau, karena saya WA sama beliau. Dan saya manggilnya Dan, karena saya anggap itu komandan saya, Pak Busnuk ya. KPPL itu saya anggap komandan saya. Dan izin, ini anak-anak ini kejiwaannya udah kena katanya. Bagaimana kalau gini. Lanjutkan saran saya. Ya, lanjutkan. Siap. Makanya kalian jalan udah semuanya sendiri. Apel perbagian. Ya. Apel juga nggak harus wali terus. Silakan ketua kelas boleh belajar ngoceh di depan orang. Ya, karena ini kaitannya dengan belajar yaitu tadi public speaking. Ya, gitu kata apa internasionalnya seperti itu. Padahal kalau di tempat saya ya itu tadi belajar ngoceh, ya, belajar ngoceh di depan orang. Karena apa? Kaitannya dengan materi konfre. Kalian begitu ngadepi penguji, ya, kalau menulis bisa dia menjabarkan dari A sampai Z. Begitu dihadapkan face to face, kayak orang-orang ginjak, bisa itu, bisa kejadian seperti itu. Ya, makanya beberapa hari ini apel saya perintahkan kepada baik wali kelas atau mungkin ketua kelas atau mungkin siswa yang lain, silakan bergantian. Tujuannya adalah untuk belajar berbicara di depan orang. Sakit? Apa? Waduh, ini tanda-tanda kamu kena kejiwaan nih. Ya udah istirahat sana. Jadi tujuannya itu saja. Ya, saya usulkan beliau ke ini dan beliau menyetujui, oke, mainkan. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Malam ini mungkin ada acara tambahan, di sana sudah tersedia Corona Cup. Hadiahnya nggak tahu apa isinya, saya juga nggak ngurusi. Tahu-tahu sudah ada 6 dus ya, 6 dus di pos asrama. Ya nanti mungkin malam ini kita serahkan saja ya kepada champion-championnya nih ya yang sudah juara baik dari materi apa cabang olahraga futsal dan cabang olahraga. Cuman itu tadi kurang klop karena mereka sudah pulang ya, seharusnya mereka juga menyaksikan, tapi ya nggak masalah. Baik, saya kira itu saja yang perlu sampaikan. Ada yang bertanyakan? Ya. Besok ada senam aerobik atau tidak? Jadi untuk sementara kalian tidak boleh atau tidak diizinkan lihat pantatnya itu. Karena apa? Ini kaitannya dengan corona ya. Corona ini mengimbas ke semua lini, termasuk aerobik juga ditidakkan ya.
Jadi kalian hanya senam biasa saja. Wong senam biasa juga paling-paling 2 gerakan pulang. Memang saya nggak lihat apa? Saya kan suka ngeliat di belakang saya. Udahlah yang penting seneng aja lah udah beda. Daripada bendera putih minta pulang, nggak suka lah. Ibaratnya orang tua itu jangan ngenengi anaknya itu loh, biar jangan nangis. Ya, intinya kalian tetap saya usahakan untuk senang di sini, meskipun dengan tekanan yang ada, ya, tapi tetap kalian, alhamdulillah saya lihat kalian tetap semangat ya, meskipun ada 1-2 yang sepertinya udah kena secara psikologinya itu kena, ada 1-2 itu kelihatan tidak bisa cerah dengan yang lain. Dan mungkin dia terlalu itu tadi melaksanakan perintah dari arahan dari pemerintah, mengisolasi diri. Dia mengisolasi diri, ya. Jadi akhirnya sama kawan juga kelihatannya nggak ini loh, nggak baur gitu loh, baur gitu. Itu tadi. Entah karena tekanan batin atau tekanan ekonomi dan sebagainya, saya nggak tahu. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat, ya, semuanya sudah ada jalannya. Mungkin ini yang terbaik untuk kalian. Mungkin ini akan menjadi bawa cerita sama kalian sampai dengan pensiun. Saya dulu pernah sekolah sampai nggak gara-gara corona itu, sampai hampir nggak lulus. Nah, ini cerita indah buat kalian pada suatu saat nanti. Anak cucu kalian akan mendengarkan dengan hikmat cerita dari kakeknya. Ini kan sudah ada kakeknya. Sudah ada yang jadi kakek sebenarnya di sini. Ya. Baik, itu saja. Ada yang tanya lagi? Baik, kalau tidak ada, secara seremonial sekarang adalah penyerahan hadiah untuk para wali. Mohon maju sebentar. Oh, para wali. Ya nih hadiah juara 1 voli setelah menjatuhkan nama Peggy.